Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lazuardian dan halo sahabat Ruang Baca yang sedang menonton di rumah atau yang sedang mendengarkan podcast kita kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang spesial nih Lazuardian. Jika sebelum-sebelumnya kita membahas mengenai buku favorit bintang tamu kita, kali ini kita akan membahas mengenai tulisan karya guru-guru Lazuardi Global Compassionate School. Yeay, Masya Allah. Karena di ruang baca ini kita percaya bahwa buku bukan hanya sekedar beberapa kumpulan halaman saja, tetapi ada ruang untuk menyimpan imajinasi, menyimpan kenangan ataupun pengalaman dan jejak pemikiran dari para penulisnya. Nah, melalui episode kali ini nih Lazuardian, kita ingin melihat lebih dekat sebuah karya, yaitu kumpulan cerita pendek anak karya guru Lazuardi Global Compassionate School. Yeay. Buku ini lahir dari hati para guru, dari pemikiran para guru, dan pengalaman yang mungkin mereka alami ataupun imajinasi mereka. Nah, cerita-cerita di dalamnya memang beragam nih Lazuardian. Tapi tentunya meskipun sangat beragam, ada beberapa benang merah seperti adanya keberanian, persahabatan, kepedulian, refleksi diri ataupun pengembangan karakternya. Nah, hari ini hadir bersama saya ada dua narasumber kita hari ini yang turut menulis buku ini, yaitu Teachers. Boleh perkenalan namanya, Teacher? Halo, nama saya Teacher Panca. Oke, halo, nama saya Teacher Menur dari SMP. Baik, Teacher, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Teacher Menur bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kita sudah berkumpul nih bertiga untuk membahas mengenai buku yang telah mereka tulis. Nah, selama kurang lebih beberapa menit ke depan kita akan mengobrol mengenai buku tersebut dan cerita yang para teacher ini tuliskan. Dan tentunya para pendengar ruang baca di rumah penasaran nih dengan proses kreatif yang ada di balik buku ini dan harapan yang ingin ditanamkan melalui karya ini tentunya. Oke, baik Teacher, kalau misalnya kita melihat kumpulan cerpen itu kan isinya beragam ya, apalagi cerpen antologi seperti yang kita tulis di training batch 5 kemarin. Nah, ada cerita tentang persahabatan, ada tentang keberanian, ada juga tentang keluarga maupun lingkungan. Nah, saya ingin mulai dari pertanyaan yang lebih umum dulu nih Teacher. Menurut Teachers, apa yang membuat kumpulan cerpen yang kita tulis ini terasa istimewa? Oke, mungkin terasa istimewa karena satu, itu adalah karya para guru yang sebenarnya kami itu kan bukan penulis cerita. Khususnya saya tidak punya background tentang sastra gitu ya, belum tahu tentang dunia tulis menulis anak, cerpen anak terutama sebelumnya. Jadi melalui bimbingan akhirnya bisa gitu. Jadi itu yang istimewa, dari tidak bisa jadi bisa. Betul. Bagus. Kalau menurut Teacher Menur apa nih yang membuat ini istimewa? Oke, kalau dari saya sendiri, saya ngerasa cerpen ini spesial karena kumpulannya berisi dari beberapa genre ya. Jadi genrenya beneran variatif dan seru banget. Misalnya ada genre tentang kehidupan anak, kemudian juga petualangan, science fictionnya juga ada, keluarga, persahabatan gitu ya. Jadi seru banget, dan misalnya kalau mau tahu lebih dalam harus baca bukunya. Betul sekali nih Lazuardian. Jadi seperti yang tadi Teacher Panca bilang dan Teacher Menur bilang, kalau misalnya buku ini berbagai macam genre. Jadi ada 18 cerita yang nanti akan menemani Lazuardian di buku tersebut. Nah, selanjutnya nih Teacher, mengapa menurut Teacher penting sekali atau penting bagi guru untuk menulis cerita, terutama cerita untuk anak? Oke. Iya. Dari saya izin. Iya, kenapa penting? Karena kan berdasarkan ada yang misalkan pengalaman, ada di imajinasi ya. Betul. Itu mengajarkan anak juga untuk berlatih menulis, menuangkan idenya, menuangkan
pikirannya. Itu sebenarnya salah satu bagian dari apa ya, dari menggali ide, menggali bakat, juga ini ya, meregulasi emosi. Betul. Jadi kalau dia punya ide, punya apa, dimulai dari tulisan-tulisan, dari curhat-curhat diary, itu bisa jadi tulisan, sebuah iya. cerita. Jadi sangat baik untuk perkembangan diri anak-anak ya, seperti itu. Dan juga mungkin memberikan apa ya, memberikan pelajaran juga, di situ ada pesannya, sehingga buat anak-anak juga bisa membantu mereka untuk berbuat lebih baik tanpa harus merasa diguruin gitu. Betul. Bagus sekali Teacher Panca. Boleh Teacher Menur, menurut Teacher Menur bagaimana? Saya juga sepakat dengan Teacher Panca. Jadi dengan membaca cerita, kemudian membaca cerpen ya, kan cerpen tuh pendek ya, jadi sangat mudah untuk dimengerti untuk anak-anak. Kemudian juga bisa kita memberikan nilai moral tanpa harus ngomel gitu ya, tanpa harus menasehati. Jadi bisa dari situ, dan juga bisa menumbuhkan rasa empati ya. Jadi dari pengalaman orang-orang gitu ya, pengalaman hidup juga bisa meningkatkan empati anak-anak. Dan yang penting juga adalah memantik imajinasi anak-anak. Iya. Oke, bener nih, setuju banget saya juga sama penjelasan Teacher Panca dan Teacher Menur tadi. Kalau misalnya anak-anak juga bisa berimajinasi dari tulisan mereka, dari pengalaman mereka tentunya. Dan tadi bisa menumbuhkan empati ya, karena dari cerita itu kita memasukkan juga makna-makna mengenai kehidupan. Betul. Bagus sekali nih Teacher, terima kasih atas jawabannya. Jadi Lazuardian, buku yang kita hadirkan nanti akan menjadi bentuk nyata bahwa budaya literasi tidak hanya berhenti pada membaca saja, tetapi juga menulis, berkarya, dan berbagi makna. Bagus. Nah selanjutnya nih Teacher, kita Lazuardian mungkin penasaran nih Teacher Menur sama Teacher Panca bikin cerita apa di buku tersebut. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang lebih personal tadi, yaitu cerita yang ditulis oleh masing-masing Teacher di buku tersebut. Boleh nih Teacher nulis cerita tentang apa nih, mungkin bisa di-spill sedikit untuk pendengar kita hari ini. Oke, silakan Teacher Menur dulu. Baik, sebenarnya kalau cerita saya berhubungan dengan latar belakang saya juga, jadi guru sains, jadi berhubungan dengan science fiction, gitu ya. Science fiction nih terinspirasi dari seekor nyamuk, dari seekor nyamuk. Judulnya perlu disebutin? Boleh kalau mau disebutkan. Oke. Judulnya Petualangan Timmy di Negeri Dengung. Menarik banget nih, dari judulnya aja udah Dengung terlihat karena sekali. itu ya suaranya. Suara nyamuk jadi gitu. Baik. Gitu. Jadi petualangan Timmy yang terjebak di dunia nyamuk, kemudian nanti bisa dilihat juga, dibaca juga kenapa sih bisa terjebak di dunia nyamuk kayak gitu, dan Bisa keluar nggak ya? Nah, keluarnya gimana ya? Timmy juga bingung sebenarnya. Pakai pintu nggak, lewat pintu apa lewat jendela? Lewat pintu kemana saja? Iya. Nanti lihat aja. Baca. Bukan lewat pintu, bukan lewat apa, nanti baca aja. Iya, jadi penasaran. Menarik banget Gimana nih. cara keluarnya ya? Science fiction. Oke. Oke, bagus banget nih. Nanti mungkin kalau bukunya sudah ada, Lazuardian bisa baca bukunya nih. Jadi penasaran ya. Betul. Nah sekarang tadi kan Teacher Menur tentang science fiction nih. Kalau Teacher Panca tentang apa nih? Teacher Panca tentang keseharian anak, terutama anak perempuan. Kenapa nih? apa anak ya? perempuannya? Apa ya kira-kira ya? Nah ini sebenarnya ide ini tidak sengaja. Jadi kan di awal itu oleh pembimbing kami disuruh untuk Membuat imajinasi dulu. sebanyak-banyaknya tulis kira-kira ide apa gitu ya. yang muncul. Nah terus saya menulisnya dengan satu kata, gatal. Tapi dalam imajinasi saya itu tadinya gatal di badan. Nah ketika dikomentarin oleh pembimbing, apakah gatal di rambut? Oh iya, boleh juga nih. Nah akhirnya dari feedback pembimbing itu saya mengalihkan idenya ke gatal di
Rambut. Kira-kira karena apa ya gatal di rambut Kenapa ya? Apakah karena hitam siapa takut? Atau karena dia hitam jadi takut? Nah, Masih penasaran karena kira-kira kalau di Guardian rambut tuh juga. gatalnya karena apa? Mungkin pemirsa di rumah sudah bisa mengira-ngira ya. Apakah yang buat gatal itu yang berwarna putih atau berwarna hitam? Nah, Jadi menebak-nebak nih Guardian. Apa kalau yang kira-kira? putih di hitam kelihatan. Iya. Kalau yang hitam di putih kelihatan. Nah, Iya. kira-kira dia yang mana? Nah, hitam putih. Kita mata Oke. putih nih. Seru-seru banget sih Iya. ini. Penasaran. Pasti relate banget ya sama Iya, karena anak. ini juga pengalaman dulu ketika masih mengajar anak usia dini gitu ya, dan juga pengalaman masa kecil ini tuh hal yang sehari-hari gitu. Dihadapi. Nah, dihadapi dan membuat ibu-ibu pusing kalau sudah ada di anak perempuannya. Wow. Betul ya. Saya jadi kebayang nih apa Iya. ceritanya. Apa ya, penasaran kan? Baca ceritanya. Oke, ya Allah, Masya Allah sekali nih. Ternyata Teacher Menur sama Teacher Panca membuat cerita yang berbeda sekali lah Zuardian. Yang satu tentang science fiction, di mana si karakter masuk ke dunia imajinasi atau dunia fantasi ya Teacher ya Iya, tentunya. betul. Nah kalau Teacher Panca ini mengangkat cerita yang sering Teacher Panca alami ketika Teacher Panca masih mengajar di taman kanak-kanak misalnya Iya. tadi. Jadi ini cerita nyata yang bisa jadi pembelajaran untuk kita. Ini bagus sekali nih Betul. Teacher. Nah kalau dari Teacher Menur sendiri nih tadi saya penasaran kenapa Teacher Menur tergerak untuk membuat cerita science fiction tentang nyamuk. Nah selama ini kita melihat nyamuk ya udah nyamuk terbang aja gitu kan. Iya, betul. Mm-mm. Nah, nyamuk itu sebenarnya serangga yang kalau kita ketemu tuh kayak menyebalkan gitu ya, sangat menyebalkan, terbang, pengennya nepok aja gitu ya, atau enggak dari bunyinya yang bikin telinga sakit gitu itu Nggak juga bisa tidur Iya, ya. bahkan bikin sakit loh nyamuk itu. Betul, Jadi betul. kenapa saya ngangkat ini waktu itu tuh emang lagi ini ya musim Nyamuk. musim nyamuk DBD gitu ya. Oke. Jadi banyak yang demam mungkin karena nyamuk, terus banyak yang masuk ke rumah sakit juga. Terus kebetulan juga ini terinspirasi ketika saya demam juga. Saya mengira-ngira demam saya kenapa ya? Apa karena nyamuk kah atau karena radang seperti itu. Terus akhirnya terinspirasi menceritakan nyamuk itu. Nyamuk tuh sebenarnya hewan yang Kayak gimana jahat sih? nggak sih atau kok Allah nyiptain nyamuk kenapa ya gitu. Jadi saya research lebih dalam tentang nyamuk dan ternyata dia nggak sejahat itu gitu. Jadi saya mau memperkenalkan bahwa nyamuk tuh nggak sejahat itu loh. Nyamuk juga banyak manfaatnya buat ekosistem dan lain sebagainya. Nanti bisa tahu kenapa sih nyamuk Sains tuh. banget ya. Iya, jadi emang sains banget. Jadi Tapi menarik ya. jadi nyamuk tuh nggak semenyebalkan itu dan nggak sejahat itu, dan sebenarnya ada efek timbal balik juga dari kita ke nyamuk dan nyamuk ke kita juga gitu. Ya Allah, saya baru tahu ternyata nyamuk punya peranan juga di ekosistem. Iya, betul. Allah nggak mungkin menciptakan sesuatu Iya. yang sia-sia ya. Betul Semua pasti sekali. ada Manfaatnya. manfaatnya. Betul sekali. Oke, kalau dari Teacher Panca tadi kayaknya sudah dijelaskan tadi sama Iya. Teacher Panca ya, kenapa Teacher Panca tergerak untuk menulis cerita itu. Betul. Lanjut nih Teacher, kalau misalnya tadi kan menulis proses kreatif ya, Teacher Panca sendiri menyebutkan kalau misalnya Teacher Panca bukan dari background sastra. Nah, tantangan apa yang paling Teacher hadapi ketika menulis? Pasti ada tantangannya nih. Sangat menantang. Mungkin boleh diceritakan kalau misalnya tantangan itu bisa Teacher hadapi juga akhirnya. Iya, tantangannya itu jelas kalau menulis itu kan, kalau bagian dari yang biasa menulis penerbit itu mereka sudah tahu alurnya, strukturnya, sementara saya dan mungkin beberapa teman juga tidak tahu. Berawal dari misalnya penggalian ide dulu, habis itu dipilih, setelah itu dibikin narasinya itu cuma 2 kalimat aja tuh bingung apa ya. Gitu. Jadi untuk memastikan bahwa ini adalah idenya mau dari mana sampai di mana. Jadi ada awal, klimaks, penyelesaian. Terus nanti juga ada bagian proporsional. Terlalu banyak awalannya, klimaksnya, penyelesaiannya. Jangan sampai terlalu banyak di awal atau terlalu banyak di tengah. Jadi akhirnya terlalu
cepat, simple gitu ya, tidak ada pesan yang diambil. Jadi semenantang itu karena ternyata yang kami pikir hanya sekedar menulis ternyata tidak gitu, ada alurnya, ada strukturnya. Itu bolak-balik kami di istilahnya dibimbing ya sama coachnya gitu, dikasih feedback gimana kalau begini, tambah begini dan seterusnya. Dan teman-teman kita juga ngasih feedback juga Ya, tuh, gimana kalau ditambah ini? Kok saya jadi bingung nih ceritanya. Oh ternyata kalau bener juga ya, kalau kita yang baca kayaknya oke banget. Orang lain yang baca mereka belum tentu paham. Betul. Makanya di balik proses penulisan ini tuh banyak sekali masukan-masukan dari teman-teman juga ya. Oke, bagus sekali Teacher Panca. Tapi Teacher Panca bisa menghadapi itu semua tentunya ya. Iya, harus. Bisa. Oke, kalau Teacher Menur apa tantangan yang Teacher Menur hadapi? Kalau saya sih sebenarnya agak lupa-lupa EYD ya, karena udah lama nggak nulis juga gitu ya. Jadi di recall lagi sama coach gitu ya, sama sama Bu Yun, sama Bu Hening, terus juga kadang misalnya itu tulisan saya tuh pokoknya masih inilah jauh dari kata sempurna ya, jadi diperbaiki sama researchnya karena science fiction, jadi banyak researchnya, banyak harus baca, faktanya betul ya. faktanya harus kuat, kemudian juga bikin transisi untuk menyambungkan antara cerita dan pengetahuan itu susah sih. Betul. Jadi gimana biar masuk, mudah dimengerti, bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak gitu ya. Itu menurut saya itu yang paling susah. Dan ilmunya dapat ya. Dan di mana. ilmunya dapat kayak gitu. Itu sih. Bagus sekali nih Lazuardian. Dari meskipun ada tantangan yang para teacher hadapi, tapi mereka masih bisa mengatasinya sampai akhirnya buku ini nanti akan siap diterbitkan ketika hari buku nanti nih. Insya Allah. Nah teacher, saya mau bertanya lagi, apa pesan yang ingin teacher sampaikan dari cerita teacher kepada anak-anak yang nanti akan membaca? Oke, pesannya apa ya? Pesannya adalah mudah-mudahan memberikan inspirasi buat anak-anak supaya bisa melatih imajinasi juga, kemudian melatih untuk menulis. Ada ide-ide itu nggak susah ya sebenarnya sih, ide sehari-hari tentang apa, lihat apa, ditulis. Nah yang mungkin perlu bimbingan paling ya, tapi paling tidak gini, jangan takut salah, jangan takut aku nggak bisa, pokoknya punya ide nulis. Jadi kayak kita nulis jurnal harian gitu ya, mana tahu seperti jurnal harian yang jadi film kan, jurnal harian gitu bisa menjadi suatu karya gitu. Jadi ketika membaca itu bahwa ide tuh nggak susah kok, ide tuh sehari-hari. Yang susah adalah mulai menulisnya biasanya. entar deh tapi inginnya anak-anak itu tidak berputus asa, tetap semangat dan dimulai dari hal-hal yang kecil, sederhana. Misalnya hari ini aku lihat ini, dah cuma 2 kalimat selesai. Terus lama-lama nanti jadi sebuah karya yang menarik. Kalau dari banget. Menurut gimana? Kalau dari saya harapannya ketika anak-anak membaca buku ini, pengennya sih jadi makin senang membaca. Nah, ketika senang membaca, mulai deh menulis. Jadi tadi mulai mengumpulkan ide, kemudian juga mungkin kalau belum pernah menulis sama sekali, kalau saya nyaraninnya bikin poin-poin aja dulu. Poin-poin gitu. Misalnya kalau ada sesuatu yang itu nggak apa-apa, poin-poin, nanti lama-kelamaan juga jadi kalimat utuh, jadi paragraf dan lain sebagainya. Jadi harapannya ya pengen kalian Lazuardian gitu ya senang membaca dan mencoba untuk menulis, karena seseru itu nulis itu ternyata. Betul sekali. Ketika sudah jadi senang. Iya, senang banget rasanya. Dan saya juga nggak nyangka ternyata oh iya saya juga menikmati menulis ini gitu ya. Kirain saya bakal suka membaca aja, ternyata oh nulis juga seseru itu ya gitu. Jadi researchnya seru, terus bikin ceritanya juga seru gitu. Jadi mulai dari hal yang kita sukai dulu atau ya mungkin kayak gitu ya, kita sukai dan relate sama kita, itu bakal lebih lancar. Bagus banget nih pesannya Teacher Menur.
Jadi meskipun awal-awal merasa kesulitan, tapi setelah menikmati proses di baliknya, kita akan sangat lega sekali kalau misalkan ceritanya sudah selesai, apalagi orang lain membaca cerita kita. Iya, Betul sekali. Nah, teacher lagi nih ada pertanyaan lagi nih. Nah, kalau misalnya menurut teacher sendiri, apa hubungan membaca dan menulis dalam kehidupan anak-anak? Iya, membaca dan menulis itu bisa melatih empati tadi yang Teacher Menur sampaikan. Kemudian bisa melatih untuk menangkap pesan bahwa cerita itu tidak hanya setelah membaca udah deh gitu terlupakan, tapi sebagaimanapun apa ya istilahnya biasa atau misalnya ringan bacaannya, pasti ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh penulis untuk pembacanya gitu. Jadi dari membaca dan menulis itu bisa melatih untuk apa ya namanya, menghasilkan karya gitu. Kemudian rangkuman yang tadi ya, melatih imajinasi, keberanian. Jadi keberanian untuk mencoba gitu. Jadi tidak menyerah gitu. Misalnya habis nulis sebentar, ya aku nggak bisa. Atau membaca sebentar, aduh ngantuk. Gitu. Jadi melatih ketahanan, melatih kesabaran juga, dan memantik keberanian. Bagus sekali teacher Panca. Kalau menurut teacher Menur bagaimana nih? Hubungan membaca dan menulis menurut saya kita bisa melihat sudut pandang lain, point of view lain. Jadi ketika memposisikan diri kita sebagai penulis juga, skenario gitu ya, atau yang punya ide cerita, dan juga menempatkan diri ketika kita jadi si anak-anaknya atau subjek tokohnya ya, tokoh kita gitu. Jadi tokoh kita harus in juga di situ, tapi kita juga ada sudut pandang yang keluar juga. Jadi kita sudut pandangnya mana nih? Jadi kita bisa melihat berbagai macam sudut pandang, dan nanti di kehidupan juga sudut pandang juga bisa digunakan gitu. Jadi ketika menghadapi masalah, kalau kita jadi orang yang mendapatkan masalah gimana, atau ketika kita berada di luar itu bagaimana. Jadi sudut pandang sih juga penting. Bagus banget nih pesan yang disampaikan oleh teacher Menur dan teacher Panca tadi. Sekali lagi teacher, sebelum kita penutupan nih, menurut teacher sendiri apa harapan teacher terhadap buku ini, tapi bukan hanya sebagai karya tetapi juga bagian dari budaya literasi di Lazuardi? Oke. Karya ini kan dibuat oleh guru berdasarkan pengalaman juga, dan pasti di setiap tulisan mikirin anak-anak gitu ya. Jadi pasti bakal relate banget sama anak-anak. Jadi bisa memahami lebih luas lagi, dan tentu banyak banget ya manfaatnya selain itu. Mungkin bisa dijelasin sama Bu Panca. Iya, harapan kami tentu juga harapan semua teacher ya yang karyanya ada di buku tersebut, mungkin mengulang-ulang yang tadi juga, bahwa harapan kami adalah ketika itu terbit kemudian dibaca dan diikuti oleh semuanya termasuk anak-anak gitu ya, bisa menangkap pesan yang ada di situ gitu. Karena ada genre tentang persahabatan juga ya. Jadi mereka bisa yang terpantik untuk berperilaku lebih baik, kemudian menghargai teman, mempererat persahabatan, kemudian ini juga memantik rasa ingin tahu. Jadi dengan science fiction itu, memang ya kayak gitu ya. Nah, mereka jadi penasaran kan, akhirnya mencari di sumber lain apa benar seperti itu. Gitu. Jadi dengan mereka penasaran, dengan mereka ingin tahu, itu akhirnya kan lumayan ya memantik untuk literasinya, untuk rajin membaca, kemudian mencari tahu tentang sebuah pengetahuan yang mereka belum tahu sebelumnya. Kemudian untuk ke teman juga, jadi mereka terpacu atau terpicu untuk berbicara dengan kata yang lebih baik, dengan kata yang lebih sopan, bagaimana bersikap dengan teman dan sebagainya. Begitu kira-kira. Ada tambahan lagi nih, boleh ya. Jadi bisa juga ini jadi sumber bacaan juga buat Lazuardian, buat
Teman-teman misalnya kalau mau read aloud gitu kan, karena ini cerpen Betul sekali. Pendek ya. pendek, jadi bisa langsung selesai dan cerita keseluruhannya bisa mudah dipahami gitu. Jadi ini jadi sumber bacaan bagus juga buat sebelum tidur, ataukah buat read aloud, ataukah buat berbagi di kelas gitu ya. Itu bisa banget sih buat class time gitu ya. Iya. Karena banyak kegiatan di Lazuardi yang tentang literasi ya. Tentang literasi banyak banget. Oke, betul sekali nih. Jadi jawaban teacher Panca sama teacher Menur tadi saling menguatkan Lazuardian. Kalau misalnya buku ini juga bisa kita gunakan, bisa kita baca untuk kegiatan-kegiatan literasi di Lazuardi, dan tentunya akan sangat bermakna juga untuk anak-anak. Baik Lazuardians, dari obrolan hari ini kita belajar bahwa cerita tadi bukan hanya sekedar hiburan saja untuk kita, tapi cerita-cerita yang ada di dalam buku itu akan bisa jadi sebagai sebuah penanaman nilai, menumbuhkan empati, menguatkan imajinasi tadi, dan menemani anak-anak dalam proses tumbuh kembang mereka. Nah, kumpulan cerita pendek karya guru Lazuardi ini menjadi bukti bahwa guru tidak hanya mengajar di ruang kelas saja, tetapi juga menyalakan literasi dalam tulisan. Dari tangan para guru, pengalaman, pengamatan, dan nilai-nilai baik dirangkai menjadi kisah yang bisa hidup lebih lama di hati para pembaca. Nah, sebelum kita tutup nih, teacher Panca, teacher Menu, dan Lazuardian yang sedang di rumah, saya punya pantun nih. Nanti boleh bilang cakep ya. Oke. Langit malam bertabur cahaya. Cakep. Halaman buku pun kita tutup bersama. Cakep. Terima kasih telah setia mendengar cerita. Sampai jumpa lagi di ruang baca berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa Lazuardian. Terima kasih teacher Panca. Terima kasih teacher Menu. Terima kasih banyak. Iya, Teacher Dia. terima kasih semuanya. Saya Dia sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam. Bye-bye. Waalaikumsalam.